Salam Bapak Ibu para pengerja dan seluruh jemaat GSJ Tegal Alur yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Halo, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sudah hampir 3 minggu tidak bisa beribadah bersama, tidak dapat menyapa satu dengan yang lain secara langsung, tapi saya percaya di rumah kita membangun doa, membangun hubungan dengan keluarga, membangun hubungan dengan Tuhan, dan iman kita tidak akan goyah. Situasi di luar sana boleh terjadi, boleh mencekam, boleh menakutkan, boleh mengkhawatirkan, tetapi anak-anak Tuhan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita sedang memasuki minggu-minggu penderitaan Kristus, di mana nanti pada tanggal 10 April kita akan merayakan Jumat Agung, hari kematian Kristus bagi kita. Kita tahu bahwa Kristus datang, mati dan bangkit bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan bagi kita, untuk kita mengingat kembali karya Kristus dalam kehidupan kita. Saya pastikan Bapak Ibu siapkan Alkitabnya, handphonenya, untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Tapi saya tidak akan baca semuanya, saya hanya baca ayat 38 sampai 42. Ya, kita akan baca sama-sama dari rumah. Ayat 38, 2, 3, 1. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tetapi berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali, dikatakan di sini kecuali apabila aku meminumnya, dan jadilah kehendakmu. Firman Tuhan ini udah sering kita dengar dari tahun ke tahun tentang doa Kristus di Taman Getsemani. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu cerita ini. Tapi dalam situasi yang mencekam saat ini, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa perasaan kita saat ini yang ketakutan, yang kebingungan, yang panik, yang khawatir, itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-38, Yesus berkata kepada murid-murid, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus, pergi ke Taman Getsemani, dia meninggalkan mereka, dia berjalan bersama mereka, dia rasa sepanjang perjalanan bersama dengan mereka, tetapi dia punya perasaan sedih, karena dia tahu dia sendiri akan mengalami penderitaan itu. Aku sedih seperti mau mati rasanya, kamu tunggu di sini. Nah, jalan bersama-sama, tapi ketika Yesus mau maju untuk berdoa, Yesus meninggalkan murid-murid, bilang, kamu tunggu di sini karena aku perlu hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku perlu hubungan pribadi dengan Bapa. Hari-hari ini Bapak Ibu ibadah ditiadakan. Di sini ada maksud Tuhan. Yesus aja pernah meninggalkan murid-muridnya, sebentar di sini kamu tunggu dan aku pergi untuk bergumul sendirian di sana. Kadang-kadang melalui COVID-19 ini Tuhan ingin kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak yang dibilang social distancing. Kita perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang biasa kita bisa kumpul dengan teman, berkumpul dengan orang-orang lain, ada yang ngerumpi macam-macam. Hari ini Tuhan mau kita sendiri. Kita sendirian dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yesus pergi berdoa dan tinggalkan murid-murid di sana. Dia mulai berdoa, dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa yang akan dihadapi? Penderitaan. Dia akan memikul salib dari Getsemani menuju Golgota. Cawan itulah penderitaan, adalah dosa kita bersama. Dosa Bapak, Ibu, dan saya akan ditanggung oleh Tuhan. Dia bilang, Bapa, cawan ini kalau bisa lalu daripadaku, tapi bukan kehendak aku, tapi kehendak Bapa.
Setelah gitu dia kembali kepada murid-murid. Apa yang dia lakukan? Ketika dia datang kepada murid-murid, dia berpikir mereka juga sedang berdoa bersama dengan dia, mendukung dia gitu. Tetapi dia dapati apa Bapak Ibu? Dikatakan murid-muridnya sedang tertidur. Saya harap Bapak Ibu di rumah kita tidak ada yang tidur. Ketika jam-jam berdoa pagi kita bangun bersama satu keluarga, jam 4 pagi atau jam berapa kita bangun bersama-sama. Malam sebelum tidur kita berdoa bersama. Jangan ada yang berdoa ada yang tidur. Tapi ketika berdoa kita sama-sama. Di sini murid-murid itu sedang tidur dan Yesus berkata kepada mereka, kita lihat di dalam ayat yang ke-40 di bagian bawah dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kadang Tuhan minta waktu kita 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Kita diberikan waktu 24 jam untuk kita sendiri. Kita bekerja, mencari nafkah. Tuhan minta 1 jam. Ketika belum ada peristiwa COVID-19, mungkin sangat sulit bagi kita berikan waktu 1 jam dengan Tuhan. Tapi dengan adanya COVID-19, Tuhan mau kita belajar berikan 1 jam bersama dengan Tuhan dalam keluarga kita. 1 hari kita ambil. Tuhan bilang 1 jam aja, masa kamu gak bisa? Nah, dan dikatakan di sini kepada mereka, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hari-hari ini kita perlu berdoa berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu pencobaan? Sakit penyakit karena COVID-19. COVID-19 ini penyakit yang sangat menyedihkan bagi kita, menyeramkan. Kenapa? Ketika satu orang dalam keluarga terinfeksi virus ini, maka satu keluarga akan diisolasi. Kita sudah tahu semua, hari ini satu anggota jemaat kena, seluruh jemaatnya diisolasi, diperiksa semua. Dan juga ada beberapa orang, dan juga lebih parah apa, ketika ada satu yang terinfeksi atau keluarga kita yang meninggal, kita tidak bisa ada mendampingi mereka di sana. Tuhan bilang kita berjaga-jaga. Kita selalu berjaga-jaga, jaga iman kita, jaga kesehatan kita supaya jangan sampai kita ada yang sakit. Jangan sampai kita ada yang kena penyakit ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan itu punya kuasa, Tuhan mampu. Kita boleh minta sama Tuhan dan Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan di sini roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Kadang-kadang roh kita ingin berdoa tapi daging kita pengen tidur. Roh kita mau berdoa, roh kita mau baca firman Tuhan, roh kita mau menyembah Tuhan, tapi daging kita masih banyak kesibukan. Layani dulu kesibukan kita. Cuci pakaian, cuci piring, macam-macam kita lakukan dulu. Kadang kita bisa pegang handphone berjam-jam, kita lihat itu, tapi kita tidak bisa baca firman Tuhan. Lewat kesempatan ini saya mau ajarkan kita, mari kita menjaga diri kita. Karena kita tidak tahu bagaimana dengan kehidupan kita selama masa-masa COVID-19. Masa-masa ini belum berlalu, masa-masa ini masih ada. Firman Tuhan kata berjaga-jaga. Dan setelah itu Yesus pergi lagi kedua kali. Dan dia berdoa, dia bilang, Bapa, cawan ini tidak bisa lalu kecuali saya harus meminum, aku harus minum. Kita tidak bisa minta COVID ini berlalu tanpa kita harus bergumul, tanpa kita harus berjuang. Kita minta sama Tuhan batas waktu, Tuhan kalau bisa bulan April, kalau bisa bulan ini, tapi semua kehendak Tuhan yang jadi. Kita hanya bisa meminta dan berdoa memohon kepada Tuhan. Tapi kembali kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari doa Tuhan Yesus. Yesus ada masukkan kita ke dalam COVID-19. Ada banyak hal yang Yesus mau kita lakukan di sana. Kita bisa punya waktu bersama dengan keluarga. Kita bisa punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Kita bisa menjaga kebersihan. Kalau tidak ada COVID-19, saya rasa kita jarang minum vitamin. Jujur, jarang kita minum vitamin C, kita minum vitamin E. Jarang kita bolak-balik cuci tangan. Jarang kita pergi pakai masker. Pasti tidak akan ada. Yang ada kita cuek dengan hidup ini. Jarang kita olahraga. Hari ini kita mau cari matahari, kita mau olahraga, dilarang. Di tempat-tempat olahraga dilarang. Kita gak boleh lagi. Matahari aja kita cari susah. Karena itu mari Bapak Ibu kita jaga iman kita, jaga hati kita, tetap berdoa berserah kepada Tuhan. Ingat Yesus mengalami hal yang sama dengan kita. Yesus pernah mengalami sedih ketika dia berdoa sampai peluhnya, keringannya berubah menjadi tetesan-tetesan darah. Saya yakin pergumulan kita belum seberat Tuhan Yesus. Kalau Yesus mampu keluar dari pergumulannya,
Dia mampu mengalami penderitaan demi penderitaan karena kita. Saya yakin dia akan memampukan kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dia selalu ada bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa datang mendoakan Bapak Ibu secara langsung, tapi kami para hamba Tuhan, para pengerja Tuhan selalu mendoakan Bapak Ibu siang malam. Di dalam doa kami, Bapak Ibu kami selalu sebut namanya. Jangan lupa sebut nama kami di dalam doa. Kita sama-sama bergumul, kita sama-sama berjuang. Kita ingat pujian yang berkata, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah biarkan kita bergumul sendirian, berjalan sendirian melewati badai COVID-19 ini. Dia sedang mengajak kita terbang dengan kekuatan sayapnya. Bagaikan Raja Wali, induk Raja Wali yang melatih anaknya terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Hari ini Bapak Ibu dilatih terbang tanpa kekuatan sayap dari hamba Tuhan, tanpa doa dari hamba-hamba Tuhan, tanpa support dari kami hamba-hamba Tuhan. Disinilah iman Bapak Ibu dibuktikan kepada Tuhan bahwa selama ini Bapak Ibu benar-benar punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Ingat pergumulan Yesus, dia akhiri dengan apa? Bapa, aku harus melewati. Kita harus melewati COVID-19 dengan satu keyakinan bahwa di akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Engkau adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dikuatkan dan diteguhkan imannya di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga keluarga kita, cover mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, terima kasih sore hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat. Tuhan, Engkau jaga mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Jaga mereka yang di rumah, yang sedang bekerja karena tuntutan dari bos mereka. Mereka tidak bisa menolak, tapi perlindungan Allah ada dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan satupun jemaat GCA Tegal Alur terinfeksi COVID-19. Semua mereka di cover dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang.